Muhammad Farhan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Saya Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan video tentang pemalakan. Jadi apa sih budaya hukum? Budaya hukum itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya itu dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum itu mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Tapi menurut akademisi Ralph Michaels itu menilai kalau konsep budaya hukum itu nggak ada definisi yang pasti atau konkret, dan kajian budaya hukumnya itu dalam pandangan beliau cenderung mengesampingkan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum. Nah, jadi menurut beliau itu budaya hukum itu dianggap memiliki pengertian yang beda-beda tergantung dari akademisi yang menelitinya. Nah, jadi budaya hukum yang jelas itu adalah persinggungan antara hukum dengan budaya, tapi batas di antara kedua hal tersebut itu masih kabur atau istilahnya masih abu-abu, jadi tidak terlihat jelas seperti itu. Pause. Udah. Ya udah kan ya, Mas? Udah ya? Maaf, saya perkenalan. Maskernya dibuka kali yang biar kedengeran. Saya Muhammad Farhan dari kampus Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya ingin wawancara AA tentang pemalakan uang yang dialami oleh AA. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sih yang bisa oleh beliau uang ya. Dan kira-kira kalau boleh tahu nominalnya berapa ya? 5.000 Mas. 5.000 Kalau orang 5. Oke. Terus yang dan biasanya tuh kapan ya uang yang dibuka oleh beliau sih? Jam 5 sore. Jam 5 sore setiap hari. Iya, setiap hari. Setiap hari jam 5 sore. Dan menurut tanggapan AA, gimana sih tentang pemalakan uang tersebut, Nak? Tanggapan AA? Masa keberatan Mas? Keberatan ya? Iya. Karena pendapatan AA juga nggak terlalu banyak. Iya, betul. Kita gitu ya. Oh, baik. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, perkenalan, saya Muhammad Farhan dari kampus Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini saya ingin mewawancari AA tentang pemalakan yang dialami oleh penyakit keliling di daerah sini. Jadi mohon maaf kalau boleh bertanya, kira-kira jarak ke rumah AA dari sini kira-kira berapa kilo ya? Menurut saya ini cuma 300 kilo. Oh, 300 meter kan? Oh ya, 300 meteran ya. Nah, terus kira-kira kenapa ya mangkal di sini? Mungkin alasannya kenapa gitu? Karena awalnya kan saya kan makan di sana. Di sana pada ngumpul barang di sana. Terus bisa akhirnya makan di sini. Oh, Pindah ke sini, jadi di sini ada keramaian sedikit lah. oh iya. Pada tahu di sini. Iya, betul. Terus kira-kira berapa banyak ya biasanya tuh di sini, berapa banyak penjahit yang
ada 12 penjahit, dan sekarang udah pada kita sendiri. Dan sekarang tinggal 8 penjahit, cuma di 8 penjahit itu bisa 2, yang di sini ada 4, yang di sana ada 4. Oh, jadi dipisah ya, di sini sama yang di situ dipisah Iya. ya. Oh, baik baik. Nah, kira-kira Kalau di sana semua jadi sempit banget. oh ya karena ini nggak cukup Nah. ya tempatnya ya. Iya. Oh ya betul sih ya. Kira-kira ramai nggak kalau di sini pelanggan itu? Ya dibilang rame ya rame, Rame ya, karena tapi ya kan ibaratnya kan dekat sama jalan raya lah. Iya betul. Jalan raya jadi Iya. itu ya ramai. Kalau untuk ramenya itu kira-kira ada waktu tertentu juga sih ya atau kayak selalu ramai dulu kah atau kira-kira Tidak ada waktu tertentunya. Masing-masing sih menurut saya. Kalau biasa rame itu biasanya dari Sabtu, Minggu, dari Minggu, terus dari Senin, biasanya gitu. Tapi kan sekarang belum rame kayak dulu, gara-gara sekarang pandemi corona gitu. iya karena pandemi juga jadi agak kurang ramai ya. Iya. Udah berapa lama kalau di sini? Karena terus juga 4 tahun kan. Oh, 4 tahun ya, wah lama juga ya mas, 4 tahun tinggal di sini. Nah, terus di sini tuh mas pernah ngalamin minta duit gak atau palak gitu? Kalau di sini emang dimintain terus. Oh dimintain terus ya mas? Oh, kalau boleh tahu kira-kira kapan ya biasanya dimintain? Biasanya itu tiap sore, kadang jam 5, kadang jam 5. Oh, tiap sore, setiap hari gitu ya mas? Iya. Satu hari 5.000 katanya sih uang apa? Pembersihan. Oh, ini alasannya uang pembersihan ya istilahnya. Oh. Ya tapi yang saya herankan, kalau saya udah bayar, kenapa yang jahit pada nyambung tinggal? Iya, kagak diurusin ya. Soalnya alasannya sih uang kebersihan, tapi kenapa nggak dibersihin juga gitu? Iya. Dengan dipalaknya mas ini memberatkan nggak mas? Menurut pendapat mas memberatkan nggak? Mas sering dimintain uang gitu terus Ya, menurut saya sih iya sih. memberatkan ya? Kalau yang di tempat lain kan paling pemalangannya 1 bulan 1 kali. Iya, paling Kadang ada yang ya. 5.000, 1 bulan 5.000, kadang ada yang 1.000. Kalau yang di sini tiap hari 5.000 coba kalau dikalikan 5.000 kali 30 aja. Ya, lumayan. 50.000 jadinya. Baik mas, terima kasih atas wawancaranya. Oke, selanjutnya jadi menurut kalau dari sudut pandang saya atau sudut pandang etik itu menurut saya perbuatan pemalakan yang dilakukan oleh oknum wakil RW 03 di Paseban itu menurut pendapat saya itu perbuatan beliau itu adalah perbuatan yang sangat merugikan bagi penjahit keliling yang dimana setelah saya wawancara dengan beliau memberikan saya jawaban atau pengalaman dari beliau yang dimana tuh beliau itu pendapatan yang didapat dari menjahit keliling itu tuh tidak sebanyak dengan apa yang pihak oknum wakil RW 03 tersebut yang diminta. Jadi oleh karena itu menurut pendapat saya ya dapat dikatakan kalau perbuatan yang dilakukan oleh oknum wakil RW 03 tersebut itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat merugikan bagi pihak penjahit, bagi para pihak atau yang saya jelaskan tadi itu yang
Yang dirugikan itu adalah para penjahit keliling yang hampir setiap hari atau setiap minggu itu dimintai uang yang tidak ada alasan jelasnya kenapa uang itu diminta oleh beliau. Jadi setelah yang saya sebutkan tadi itu, teori yang dikembangkan oleh Adamson Hubble dan Carl Lewin itu terhadap hukum adalah yang sudah saya sebutkan. Yang pertama ada keteraturan hidup atau regularity, yang kedua ada otoritas pejabat official atau official authority, yang ketiga ada sanksi. Nah, jadi menurut mereka dapat dirumuskan kalau hukum itu adalah suatu kaidah sosial adalah hukum apabila ada kelalaian dalam mentaatinya atau pelanggaran terhadapnya ditanggulangi dalam bentuk ancaman atau kenyataannya dengan menerapkan kekuatan fisik dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang diakui masyarakat mempunyai hak istimewa. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.